Jadilah insan Bayangkara yang rastra sewa kotama, polisi yang mengabdikan dirinya untuk kejayaan nusa dan bangsa. Mengemban misi mulia dari negara, Polri senantiasa hadir memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Di balik seragam yang dikenakan, tercermin pengabdian tanpa batas dari berbagai satuan unggulan, mulai dari Brimob yang cekatan menghadapi ancaman berintensitas tinggi, Densus 88 sebagai ujung tombak pemberantasan terorisme, ada pula Korlantas yang sigap mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas negeri. Tim Bareskrim yang bertugas menindak tegas tindak kriminalitas. Baintelkam yang menjaga stabilitas keamanan dari segala ancaman, baik internal dan eksternal. Sabara yang setia menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Hingga Polairut yang tak kenal lelah mengamankan perairan dan udara Nusantara. Satuan-satuan ini tersebar dari pusat hingga pelosok negeri, tidak hanya sebagai perpanjangan tangan institusi, melainkan menjadi pilar utama penjaga stabilitas, keamanan, dan keutuhan NKRI. Sekadar menjalankan tugas pokoknya, Polri juga hadir untuk membimbing dan memberdayakan masyarakat. Salah satunya dengan menggandeng kelompok tani di berbagai daerah. Polri ikut mendorong percepatan ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat ketangguhan sektor pertanian di tingkat akar rumput. Kepedulian Polri juga menyentuh para buruh yang terdampak PHK. Dengan pendekatan humanis, Polri membantu buruh mendapatkan sumber penghasilan baru agar tetap dapat menopang keluarga dan membangun harapan baru. (1 Juli 2025), Kepolisian Negara Republik Indonesia menginjak usia ke-79 tahun. Peringatan Hari Bayangkara ke-79 digelar dengan hikmat dan penuh semangat di lapangan Monas, Jakarta. Momen ini menjadi ajang refleksi pengabdian panjang serta komitmen Polri untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang semakin presisi. Gelar pasukan skala besar, parade kendaraan taktis, hingga demonstrasi kekuatan satuan elit menjadi simbol kesiapsiagaan Polri dalam menjaga stabilitas dalam negeri. Pada momen peringatan lahirnya Polri tahun ini, penganugerahan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti juga diberikan kepada 7 satuan dalam Badan Polri, yakni Itwasum Polri, Baintelkam Polri, SSDM Polri, Divisi Humas Polri, Divisi Propam Polri, Polda Aceh, dan Polda Sumatera Selatan. Selain itu, Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia dianugerahkan kepada 3 anggota Polri yang telah berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa dalam memajukan dan mengembangkan Polri. Sebagai institusi yang terus beradaptasi, Polri memodernisasi perangkat tugasnya guna meningkatkan efisiensi kerja, menjamin keselamatan personel, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui sejumlah alutsista dan robot canggih yang dihadirkan dalam pameran teknologi Bayangkara. Antara lain, robot Ropi atau robot polisi. Robot berwujud manusia dengan kemampuan memindai wajah ini akan terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan tugas Polri. Robot anjing pintar atau IK9 yang mampu bertahan selama 8 jam dalam cuaca ekstrim dan terintegrasi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ada pula drone agriculture untuk pengawasan wilayah pertanian serta robot tank. Teknologi ini mencerminkan Polri sebagai institusi yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga unggul dalam strategi dan siap menjawab tantangan zaman berbasis teknologi.
Mengusung tema Polri untuk masyarakat, peringatan Hari Bayangkara ke-79 bukanlah sekadar seremoni, melainkan wujud nyata nuansa kebersamaan yang bersinergi antara masyarakat dan Polri. Sebanyak 25 batalion masyarakat turut ambil bagian dalam parade tahun ini, mulai dari kelompok tani, mahasiswa, buruh, hingga satuan-satuan pengamanan lingkungan yang turut bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban bersama Polri. Inilah potret harmoni antara aparat dan rakyat. Warga tumpah ruah dalam kemeriahan pesta rakyat, panggung hiburan, dan bazar UMKM yang menghidupkan ekonomi lokal. Polri hadir, menyatu dalam denyut kehidupan masyarakat. Dalam usianya yang ke-79 tahun, Polri meneguhkan tekadnya menjadi institusi yang lebih profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Polri terus melangkah mewujudkan asta cita pemerintahan Presiden Prabowo demi terciptanya Indonesia yang aman, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan semangat Bayangkara, Polri akan terus mengabdi tanpa henti, berinovasi tanpa batas, dan berdiri tegak bersama rakyat. Rangkaian persiapan menyambut Hari Bayangkara ke-79 telah dimulai sejak awal Juni 2025. Mulai dari rangkaian kegiatan Bulan Bakti hingga berbagai prestasi Polri guna menyongsong puncak perayaan 1 Juli 2025. Semua kegiatan dilakukan serentak dari tingkat pusat hingga kewilayahan dengan tema Polri untuk Masyarakat sebagai wujud reflektif Polri untuk semakin meningkatkan profesionalisme di tengah masyarakat. Salah satu kegiatan menjelang Hari Bayangkara 2025 adalah Car Free Day pada 22 Juni 2025 yang dihadiri langsung oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit. Dalam kegiatan Car Free Day, Kapolri memulai jalan sehat dari Silang Monas menuju Bundaran HI. Sesuai tema besar Hari Bayangkara tahun ini, yaitu Polri untuk Masyarakat, Kapolri Jenderal Listio Sigit hadir langsung di tengah masyarakat untuk bersama-sama menikmati santapan gratis yang telah tersedia. Masyarakat pun tampak antusias menikmati momen bersama pemimpin tertinggi Kepolisian Republik Indonesia. Selain santapan, layanan kesehatan, hingga pelayanan pembuatan SKCK dan SIM keliling juga disediakan untuk masyarakat. Bayangkara hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat yang peduli membantu dan berjalan beriringan dengan rakyat. Sejumlah rangkaian kegiatan peduli masyarakat lainnya juga digelar dalam rangkaian Hari Bayangkara. Divisi Humas Polri mengadakan lomba lukis dan mewarnai pada 29 Juni 2025 di Tebet Eco Park, Jakarta. Lomba yang mengusung subtema Polisi Idolaku, Polisi Sahabat Anak, Polisi adalah Pahlawan, diikuti oleh pelajar TK, SD hingga SMP tanpa dipungut biaya. Dalam acara ini peserta memperebutkan hadiah berupa piala, piagam, hingga uang tunai. Sama ibu polisnya baik nggak? Baik. Iya, ngebantu Jihan ya. Ya baik. Ya bilang apa? Terima kasih Bapak dan Ibu Polisi. Senang gak ikut gini? Senang, soalnya aku baru pertama kali ikut, baru pertama kali coba juga. Intinya mereka gimana menjadikan kami sosok yang dekat dengan mereka. Kemudian juga kami juga sahabatnya mereka. Jadi nggak perlu kami ditakuti. Justru kami jadikan seperti sosok ayah, sosok keluarga untuk anak-anak semuanya. Tak hanya
hanya kegiatan seni untuk anak-anak, Polri juga menggelar Festival Musik Jalanan Hari Bayangkara di kawasan Taman Fathahillah, Kota Tua, Jakarta pada 29 Juni 2025 yang dimeriahkan oleh seniman jalanan. Dan sampai hari ini, Tata Kelola Musik Jalanan Indonesia, Institut Musik Jalanan itu dibantu penuh oleh Polri. Hari ini teman-teman musisi jalanan sudah dilakukan kuratorial dan mereka aktif mengamen di ruang-ruang publik, tidak lagi di zona-zona terlarang seperti di traffic light. Semangat kebersamaan terpancar kala Korps Bayangkara bersama musisi jalanan menyatukan irama di atas panggung. Festival ini tidak hanya sekadar perayaan, momen ini juga menjadi pengingat Polri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Harapannya kita tetap bahwa kegiatan musik jalan ini tetap berlanjut tiap tahun, dan kita harapkan bahwa aspirasi ataupun masukan bagi masyarakat untuk Polri, bahwa Polri adalah bagian dari masyarakat itu tetap. Jadi kritikan melalui musik juga bisa disampaikan kepada Polri. Harmoni dalam keragaman juga mewarnai Hari Bayangkara ke-79. Mabes Polri mengadakan doa lintas agama yang digelar di gedung PT IKA Mabes Polri. Doa lintas agama merupakan agenda tahunan yang menjadi bagian dari Hari Bayangkara. Keragaman yang bersatu dalam memanjatkan doa agar nusa dan bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Doa lintas agama ini kita berharap seluruh komponen bangsa mendukung dan membantu kami, terutama dalam bentuk doa, sehingga 1 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-79 ini diberikan kemudahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dukungan seluruh komponen masyarakat, kami berharap Polri ke depan akan lebih baik. Sangat berbahagia dengan acara ini. Kita sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan-kegiatan semacam ini. Dan kesan terakhir yang paling baik adalah Polri menginspirasi kita semua untuk merawat keragaman, kebersamaan dalam rangka mewujudkan negara kesatuan Indonesia yang kuat. Serangkaian acara bakti sosial juga dilakukan Polri di sejumlah daerah. Wujud kepedulian Polri kepada masyarakat ditunjukkan melalui kegiatan bakti sosial penyaluran paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kegiatan bakti kesehatan berupa layanan kesehatan gratis bagi masyarakat juga dihelat pada 16 Juni 2025 di tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. Kapolri turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bakti kesehatan melibatkan ribuan tenaga kesehatan dengan lebih dari 60.000 peserta, di antaranya 1.600 kelompok disabilitas dan 38.000 pengemudi ojek online. Dalam kesempatan yang sama, Polri juga memberikan 274 unit alat bantu penunjang bagi disabilitas yang terdiri dari kursi roda, alat bantu dengar, kruk atau penyangga kaki, alat tulis braille, penyangga sendi kaki, hingga tongkat tunanetra. Berbagai perangkat ini diharapkan dapat meringankan langkah mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kepedulian terhadap kelompok minoritas khususnya disabilitas semakin ditunjukkan Polri melalui gebrakan di tahun 2024. Untuk pertama kalinya, Polri melakukan rekrutmen terhadap penyandang disabilitas. Sebanyak 18 penyandang disabilitas berhasil menjadi bagian dari Korps Bayangkara, baik melalui jalur perwira maupun bintara. Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas fisik dan sensorik untuk bergabung menjadi anggota Polri dengan syarat ijazah minimal diploma 4 atau sarjana strata 1. Langkah ini tidak hanya menjadi sejarah bagi Polri, namun juga menjadi komitmen dalam mewujudkan kesetaraan dan inklusi sosial yang telah diamanatkan undang-undang.
Sejumlah kegiatan yang dirangkai jelang perayaan Hari Bayangkara ke-79 ini penuh makna dan menjadi simbol kasih Polri untuk masyarakat. Negara yang aman dan tertib adalah dambaan setiap insan. Untuk mewujudkannya diperlukan abdi negara yang profesional dan berintegritas seperti Kepolisian Republik Indonesia. Demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, Polri acap kali melakukan kegiatan patroli. Babin Kamtibmas pun dikerahkan untuk menciptakan situasi yang kondusif di tingkat desa atau kelurahan. Babin Kamtibmas menjadi garda terdepan dalam menerima informasi, menanggulangi berbagai masalah, hingga membina masyarakat. Namun tidak jarang, tindak kejahatan tetap terjadi. Disinilah peran Polri sebagai penegak hukum dituntut untuk segera mengungkap kasus-kasus kriminal yang terjadi. Beragam kasus yang menggegerkan negeri pun telah ditangani Polri, seperti pemberantasan aksi premanisme yang meresahkan warga. Polri menggelar operasi penyakit masyarakat pekat yang dilakukan sejak 1 Mei 2025 hingga kini. Dari operasi ini, sebanyak 10.353 preman telah berhasil ditangkap dan diproses secara hukum. Tindak kejahatan lain yang tak kalah meresahkan adalah judi online. Judi online kerap menjadi lubang kehancuran bagi masyarakat. Dengan cepat, Polri membongkar sederet sindikat judi online baik di tanah air maupun jaringan internasional. Selain itu, Polri juga gencar memerangi jerat narkoba yang tidak kunjung usai. Dalam 1 bulan setelah pembentukan Des Pemberantasan Narkoba pada akhir tahun 2024, Polri telah mengungkap 3.680 kasus dan menyita barang bukti narkoba dalam jumlah fantastis. Pelayanan prima turut dihadirkan Polri untuk masyarakat seperti pengawalan dan pengamanan mudik Natal 2024 serta Tahun Baru dan Lebaran 2025. Ribuan personel gabungan dikerahkan, rekayasa lalu lintas disiapkan dengan matang, hingga beragam fasilitas bagi pemudik disediakan demi mewujudkan mudik nyaman dan aman bagi masyarakat. Tugas Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat juga tampak nyata dari kesiapsiagaan mereka dalam menangani bencana, seperti saat bencana Gunung Lewatobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang kembali erupsi Juni 2025. Polda NTT mengerahkan sejumlah personel gabungan serta berbagai kendaraan dan peralatan esensial untuk membantu masyarakat di tengah bencana, karena keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Sebagai institusi negara, Polri tidak hanya sekadar menjalankan tugas dan fungsi pokoknya saja, melainkan juga mengabdi dan berdedikasi lebih untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kepedulian ini dibuktikan Polri dengan terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kemudahan dalam mengakses air bersih. Dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-79, Polri membangun fasilitas air bersih berupa sumur bor, toren air, dan sistem perpipaan di 309 titik wilayah yang masih mengalami krisis air. Selain itu, Polri turut andil dalam mewujudkan ketahanan pangan negeri, bekerja sama dengan berbagai pihak lintas sektor, mulai dari lembaga pemerintah, pihak swasta, hingga kelompok tani. Demi mengoptimalkan pelaksanaannya, Polri pun meluncurkan gugus tugas ketahanan pangan November 2024 melibatkan personel dari jajaran pusat hingga kewilayahan.
Dalam pelaksanaannya, Polri mengemban peran besar, tidak hanya memastikan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan seperti lahan, alat dan mesin pertanian, bibit unggul hingga pupuk, tetapi juga memberikan asistensi dan edukasi kepada kelompok tani. Hasil kerja lintas sektor yang sinergis ini pun berbuah manis. 5 Juni 2025, panen raya jagung serentak kuartal kedua digelar yang berpusat di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Produksi jagung yang dipanen melonjak hingga mencapai 2 juta ton, meningkat dari hasil panen kuartal pertama, bahkan melampaui setengah dari target produksi jagung nasional tahun 2025, yaitu sebesar 4 juta ton. Hasil jagung yang melimpah, khususnya di Bengkayang, Kalimantan Barat, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah saja, tetapi juga telah membuat Bengkayang mampu melepas ekspor jagung perdananya ke negeri jiran Malaysia. Pada momen yang sama, Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri yang turut hadir untuk melakukan groundbreaking ceremony atau peletakan batu pertama pembangunan 18 gudang penyimpanan jagung yang tersebar di 12 Polda. Selain itu, gudang sekaligus pabrik pengeringan jagung yang telah lebih dulu dibangun di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat juga turut diresmikan. Dedikasi Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya tercermin dari komitmen dan upaya yang telah dicurahkan selama 79 tahun lamanya. Semangat untuk mengabdi, berinovasi, dan terus memperbaiki diri akan terus membara demi melindungi, mengayomi, dan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Selaku pimpinan Polri, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap insan Bayangkara dimanapun bertugas atas pengabdian yang tulus kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Teruslah junjung tinggi komitmen untuk senantiasa berbenah dan memperbaiki diri menjadi anggota Polri yang profesional agar semakin dekat dan dicintai masyarakat, serta selalu bersinergi dengan seluruh komponen bangsa untuk menyukseskan program pemerintah demi terwujudnya visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Bayangkara ke-79. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.